Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami setiap saat. Sehingga kami saat ini dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh karakter dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah karena kamu berharga. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Demikian sabda Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam katakombe atau kuburan bawah tanah yang ada di Roma, ada lukisan yang sangat akrab bagi kita, yaitu lukisan tentang Gembala Agung Yesus Kristus dan seekor domba yang tersesat. Ada juga lukisan yang menampilkan Yesus dengan banyak domba berdiri dekat kakinya sambil memandang Dia. Kadangkala ia digambarkan sedang duduk dalam keletihan karena perjalanan yang jauh dan melelahkan. Namun dari wajahnya tetap terpancar semangat dan sukacita. Semua itu bukan sekedar lukisan, namun ada pesan yang ingin disampaikan oleh si pembuat lukisan melalui gambar yang cukup terkenal itu. Gambar itu mengingatkan kita tentang kasih Yesus kepada kita sebagai domba-dombanya. Jika ada satu orang saja yang hilang, maka ia akan mencarinya dan membawanya kembali kepada kawanan itu. Kerinduan Yesus yang sekaligus juga merupakan kerinduan Bapa Surgawi terhadap jiwa-jiwa yang terhilang digambarkan seperti seorang gembala yang kehilangan seekor dari dombanya. Kemudian dia mencari yang satu ekor itu hingga menemukannya. Gambaran lainnya adalah seorang perempuan yang memiliki 10 dirham dan kehilangan satu di antaranya. Perempuan ini akan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya agar dia bisa menemukan 1 dirham yang hilang itu. Setelah ia menemukannya, maka ia akan memanggil tetangga-tetangganya dan bersukacita bersama karena sudah menemukan 1 dirham yang hilang. Timbul pertanyaan, mengapa si gembala dan si perempuan berusaha keras untuk mencari dan menemukan 1 ekor domba atau 1 dirham yang hilang? Jawabannya adalah karena 1 ekor domba ataupun 1 dirham yang hilang demikian berharga bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disadarkan bahwa setiap orang begitu berharga bagi Tuhan.
Ia menghargai kita sebagai pribadi. Ketika ada salah seorang di antara kita yang tersesat dan hidup jauh dari Tuhan, Ia bukan tidak peduli, apalagi membiarkan kita mati dalam dosa dan ketersesatan. Dengan berbagai macam cara, Tuhan mencari dan menarik perhatian kita. Ia mungkin memakai hamba-hamba Tuhan, teman, keluarga yang sudah percaya, atau buku-buku renungan, ataupun buku rohani lainnya, untuk menarik perhatian kita kembali kepadanya. Tidakkah hati kita merasakan dan telinga kita mendengar ketika Tuhan memanggil? Mungkin Ia sedang mencari kita dan bertanya, "Di manakah engkau? Kembalilah anakku." Pesan firman Tuhan hari ini yaitu yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu, marilah kita menghargai sesama kita dan juga menghargai diri kita sendiri karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan rindu kita untuk dekat dengannya. Karena itu, jika saat ini kita mulai menjauh dari Tuhan, marilah mendekat supaya kita tidak menjadi anaknya yang tersesat atau terhilang. Saudara yang terkasih, karena itu milikilah karakter taat, agar kita tidak tersesat pada jalan yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kini kami mau kembali kepadamu. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan selama ini, dan terimalah kami untuk menjadi anak-Mu kembali. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin serahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.